Rob atau banjir pasang laut masih jadi salah satu fenomena rutin sekaligus masalah klasik di wilayah Jakarta Utara. Sesuai namanya, rob terjadi karena pasang menggenangi daratan yang posisinya lebih rendah dari permukaan air laut. Permukaan tanah di pesisir Jakarta makin turun dari tahun ke tahun, memperparah dampak kondisi ini. Terkait penurunan permukaan tanah, sejumlah penelitian mengungkap wilayah ibu kota terbenam 18-26 cm per tahun. Bahkan situasinya kini sudah lebih dari 40% area Jakarta berada di bawah permukaan laut. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya eksploitasi air tanah berlebihan yang mengakibatkan daya dukung tanah juga terus berkurang. Data Dinas Tata Air DKI Jakarta mencatat jumlah pengguna air tanah secara legal meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 misalnya, penggunaan air tanah tersebar 4.231 titik. 3 tahun setelahnya mencapai 4.431 titik. Jumlah ini setara 83 juta meter kubik. Ini belum termasuk yang ilegal. Jika lonjakan ini tak terbendung, prediksinya tahun 2050 ibu kota tenggelam. Mengantisipasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah siapkan sejumlah strategi. Di antaranya mengembangkan National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Berlangsung sejak 2007, proyek di pesisir utara Jakarta ini beranggaran 600 triliun rupiah. Salah satu wujudnya pembangunan tanggul raksasa atau Giant Seawall. Tanggul laut raksasa akan menjulang setinggi 6 meter dan membentang sepanjang 95 km dari perairan bagian utara Provinsi Banten, melintasi pesisir DKI Jakarta hingga tepian Provinsi Jawa Barat. Di tempat inilah nantinya tanggul raksasa akan dibangun. Pembangunan tanggul raksasa tahap pertama sebenarnya sudah dimulai Oktober 2014 lalu dan menghasilkan tanggul sepanjang 75 meter ini. Dan pembangunan tahap kedua rencananya akan mulai dilanjutkan tahun ini dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2019. Pembangunan tanggul laut raksasa terbagi dalam 3 tahap. Pertama atau tahap A, penguatan garis pantai Jakarta. Bagian ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Kedua atau tahap B, pembangunan tanggul laut luar. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat yang membentang di tengah laut sebanyak 6 ruas. Juga akan dibangun sistem mass rapid transit dari pusat kota. Ketiga atau tahap C merupakan fase pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta. Keseluruhan formasi tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta akan menyerupai wujud burung Garuda. Fase B masih dalam studi, fase C masih dalam studi untuk pendalaman kelayakannya, kemudian visibility-nya dan seterusnya, serta studi-studi detail tentang hidrologi, batimetri, dan berbagai hal studi yang diperlukan untuk hal tersebut. Selain di Muara Baru, proyek tanggul juga dikerjakan di kawasan pesisir Kalibaru, Jakarta Utara. Proyek di Kalibaru memasuki tahap awal. Di Muara Baru ini kita melakukan kegiatan lebih kurang sekitar 1.800 meter. Di situ permukaannya ada tanggul 5 meter untuk kondisi jalan inspeksi. Dan ini ada daerah yang akan menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sektor apapun di situ. Telah berjalan, namun proyek tanggul laut raksasa masih penuh pro kontra. Di antara penentangnya, nelayan di pesisir utara Jakarta. Saya juga udah 2 bulan nggak melaut karena dengan adanya bangunan ini biasa yang tiap hari tangkap rajungan 10 kilo, 5 kilo paling gampang, sekarang kan cuma 3 kilo, 2 kilo. Jadi penghasilan saya mungkin menurun. Masih banyak dampak lainnya, di antaranya konstruksi ini berpotensi merusak ekosistem bakau dan terumbu karang. Tanggul juga memungkinkan terkonsentrasinya penumpukan limbah. Semua masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk wujudkan manfaat maksimal dari mega proyek bertajuk Tanggul Laut Raksasa di masa depan. Leni Hastuti, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.